Oke, dalam perkawinan atau di luar perkawinan ada beberapa status anak dulu nih. Pertama, anak dalam status perkawinan, artinya memang sah menikah secara resmi. Kemudian anak yang di luar perkawinan, anak yang dilahirkan sebelum terjadi perkawinan yang secara negara tapi mereka sudah siri. Kemudian anak jina, anak yang tidak dalam perkawinan baik agama ataupun negara. Kemudian terkait dengan teknologi, kenapa sih dibutuhkan teknologi, dan disitulah sebenarnya untuk bisa menentukan kepastian gitu loh, karena dasar dari anak tersebut kalau dalam perkawinan aman, kemudian kalau dalam perkawinan secara negara aman, tapi kalau anak di luar perkawinan dan anak resmi ataupun tidak resmi, itu bagaimana menentukannya kalau bukan dengan teknologi? Dengan teknologi mau sekali, sebenarnya sekalipun semestinya sudah bisa ketahuan anak tersebut anak dari genetiknya siapa, apakah dari bapaknya yang sah yang kita sebut artis tersebut atau dari orang lain, sebenarnya ketahuan. Namun kalau misalnya masih belum yakin, itu dicari second opinion, artinya dicek ke rumah sakit yang berbeda, bahkan bisa sampai ketiga kali kalau memang untuk pembanding sah-sah saja. Artinya yang penting adalah bagaimana anak itu sah memiliki keluarga batih gitu loh, ada bapaknya, ada ibunya, jangan hanya melekat ke ibunya. Jadi pasti fix harus melakukan sebuah tes DNA sehingga anak bisa ketahuan bapaknya itu siapa, dan dari situ tinggal nanti mau dilanjutkan ke perkawinan, pencatatan perkawinan atau ke isbat misalnya, itu silakan mereka yang memutuskan. Nah ini kan kalau misalnya nantinya ternyata tidak terbukti bahwa itu anaknya, sedangkan ini kan udah saling melaporkan, ya gimana tuh Bang? Pertama, sebenarnya yang tahu secara hakiki anak itu anaknya siapa adalah mereka berdua sebenarnya, kalau menurut kami sebagai praktisi hukum, karena mereka yang melakukan kronologisnya, melakukan sebuah hubungan suami istrinya, jadi ketahuan sebenarnya anak itu anaknya siapa. Itu pertama. Kemudian terkait dengan sudah menjadi peristiwa hukum, saling melaporkan, yaitu hak masing-masing, karena ini kan delik aduan. Delik aduan, karena kalau sudah ngomong masalah penghinaan, pencemaran nama baik, berarti ada yang pelaku, ada yang jadi korban. Tinggal nanti polisi akan bisa mencari alat bukti yang sebenarnya, apakah bisa menjadi tersangka misalnya. Dan pasalnya juga pasal-pasal yang umum gitu loh, pasal 310, 311, jungto dengan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE, biasanya itu. Kalau menurut saya jalankan saja, nanti kan ada alat bukti. Kalau memang bisa tes DNA itu ada, ya itu kan bisa untuk menggugurkan LP tersebut. Artinya bukan melakukan pencemaran nama baik, tapi itu faktanya gitu. Makanya harus dipercepat alat bukti yang namanya tes DNA sehingga bisa ditentukan anak tersebut bapaknya itu siapa. Kalaupun ada laporan polisi, ada gugatan perdata di pengadilan negeri, dengan adanya alat bukti yang hakiki tadi, yaitu tes DNA, berarti kan sudah yakin bahwa anak tersebut bapaknya siapa. Artinya LP pun akhirnya gugur dengan sendirinya. Makanya kuncinya sebenarnya adalah tes DNA sebenarnya. Jadi lupakan dengan adanya laporan polisi atau mungkin gugatan perbuatan melawan hukum di pengadilan negeri, karena kalau ada tes DNA artinya kan menggugurkan semuanya bahwa itu anak sah kok gitu loh, dari namanya A, ibunya namanya B. Itu sebenarnya kuncinya. Jadi tes DNA itu the important thing untuk menjadikan alat bukti yang sah. Di luar ya nanti ada ahli juga, ahli mungkin kedokteran gitu kan, dan ahli-ahli yang terkait dengan kasus ini pasti gitu. Itu yang penting, tes DNA important tuh. Nah ini kan nantinya kalau seandainya memang ini benar anaknya, si pihak laki-lakinya ini kan udah melaporkan atas pencemaran nama baik dirinya ya, ternyata benar nih anaknya, artinya sih maksudnya tuh kayak bisa balik lagi nggak sih, maksudnya jadi bumerang juga nggak sih? Kan ini maksudnya tuh kayak
ini tuh anak kamu gitu loh, tapi kamu malah bilangnya kasus ini menjadi pencemaran nama baik, bisa jadi bumerang nggak sih bang? Lebih tepatnya laporannya kan gugur. Berarti Karena bukan apa? bumerang ya? Iya, karena apa? Pada saat bikin LP kan akan dipanggil untuk klarifikasi namanya, atau berita acara investigasi. Pertama pelapor, kedua terlapor, ketiga saksi, alat bukti, saksi ahli, baik saksi ahli ITE, saksi ahli pidana ataupun saksi ahli bahasa. Tiba-tiba alat buktinya muncul, tes DNA, dan itu tes DNA-nya betul bahwa anak ini adalah hasil hubungan antara si A dan si B. Berarti kan LP-nya akan gugur dengan sendirinya, polisi akan SP3 karena terbukti bahwa itu bukan pencemaran nama baik. Justru akhirnya membuktikan bahwa anak tersebut adalah anak dari public figure ini dengan seorang DJ gitu. Jadi LP itu akan gugur dengan sendirinya kalau alat bukti tes DNA-nya itu valid dan memang betul hasil akhirnya anak dari public figure tersebut. Tapi bila ternyata bukan, apakah juga menggugurkan LP-nya atau malah masih berlanjut? Kalau bukan, berarti kan proses berjalan. Artinya setelah dipanggil pelapor, terlapor, alat buktinya tidak valid, berarti kan pencemaran nama baiknya mungkin terbukti karena melakukan sebuah unsur penghinaan yang mengaku-ngaku sebagai bapaknya misalnya gitu. Berarti akan berproses menjadi penyidikan. Kalau naik menjadi penyidikan, terlapor yang tadinya statusnya terlapor bisa menjadi tersangka. Setelah jadi tersangka akan berproses di kejaksaan, kemudian baru ke pengadilan untuk diputus berapa lama ancaman hukuman putusan tersebut. Karena maksimum kan 4 tahun, berarti di bawah 4 tahun nanti putusan dari majelis hakim. Tapi prosesnya kan panjang gitu. Bisa jadi mereka ujungnya restoratif justice juga, artinya nggak sampai ke pengadilan. Jadi tinggal harus memastikan alat bukti yang paling important adalah DNA tadi, tes DNA. Hasilnya apa? Kalau hasilnya positif, anaknya beliau, berarti akan gugur LP tersebut. Kalau hasilnya negatif, berarti LP-nya akan lanjut gitu. Ya, siap. Terakhir bang, mungkin apa sih bang yang bisa diambil atau dipelajari dari kasus yang sekarang lagi ramai itu apa sih bang? Pertama, seyogyanya kita harus mengedepankan, karena bagaimanapun keturunan itu adalah regenerasi kita. Jangan sembarangan berpacaran, jangan sembarangan melakukan hubungan dengan orang yang belum dalam status perkawinan. Karena apa? Nanti status anaknya menjadi dilematis. Anak ini menjadi anak apa gitu. Lebih baik lakukan hubungan suami istri setelah terjadi perkawinan. Itu yang paling penting supaya terjamin kehidupan anaknya, nafkah anaknya, nafkah istrinya. Berikut adalah waris terhadap anak-anaknya. Jangan sampai menjadi anak yang di luar perkawinan ataupun anak jina. Karena anak jina pun sebenarnya masih dapat namanya wasiat wajibah gitu. Tetapi balik lagi, kalau bisa ya anak lahir pada saat setelah terjadi perkawinan. Itu yang paling penting. Oke,